kunci sukses orang percaya. Kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-15, pasal yang ke-13 ayat 15. Mari kita ikuti pemberitaan firman Tuhan dan kita renungkan, saudara, dan kita imani. Ini menjadi kenyataan, benar-benar terjadi sesuai dengan pemahaman kita akan firman Allah. Katakan amin kalau sudah dapat. Amin. Aman kedua belum dapat. Tangannya kalau ada. Coba sekali lagi yang bawa Alkitab tentunya. Katakan amin kalau sudah dapat. Amin. Kita baca 1, 2, 3. Sebab seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Coba kita baca dulu dalam bahasa Batak. Toba. Ai sabdok tano na tinatapmi lehonok kuma tuho dohot tu pinoparmu rodi saleleng lelengna. Ai sabdok tano na tinatapmi lehonok kuma tuho dohot tu pinoparmu rodi saleleng ni leleng. Saudara-saudaraku, pasti kalau ditanya siapa yang mau diberkati, pasti kita menjawab saya mau diberkati. Semua kita pasti mau diberkati, saudara. Hidup berhasil dan diberkati adalah dambaan setiap orang. Tetapi saudara-saudaraku, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Namun seringkali kita abaikan. Abraham adalah contoh orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Abraham adalah salah satu contoh orang yang diberkati dan menjadi berkat. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Abraham itu adalah sahabat Allah. Abraham juga sangat dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau saya coba renungkan ini, Tuhan bilang sama Abraham, setiap tempat yang dilihat matamu akan kuberikan kepadamu, juga kepada keturunanmu. Lalu kalau saya perhatikan, saudara, zaman-zaman sekarang ini banyak orang, kalau kita sebut ya orang sukses di masa hidupnya, tetapi ketika dia sudah meninggal, anak-anaknya susah. Anak-anaknya atau harta kekayaan orang tuanya menjadi bahan pertengkaran. Sukses, berhasil adalah dambaan setiap orang.
Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, langkah-langkah yang dilakukan oleh Abraham sehingga dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Bahkan Alkitab katakan sangat diberkati. Sangat diberkati. Alkitab mencatat Abraham menjadi kaya, sangat kaya, dan menjadi terus meningkat, saudara. Naik, naik, dan naik. Nah, coba kita baca dulu satu ayat tentang Abraham, saudara. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23. Yakobus pasal yang kedua ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ini tentang Abraham. Abraham disebut sahabat Allah. Sahabat. Kemudian saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan, mengapa Abraham itu sangat diberkati oleh Tuhan? Pertama, Abraham itu taat akan perintah Allah. Ketika Abraham dipanggil Tuhan, pergilah dari negerimu dan dari sana keluargamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu dikatakan Abraham pun taat. Ketaatan Abraham adalah langkah untuk menikmati berkat Tuhan. Dengar ini, saudara. Abraham taat. Dan ketaatan Abrahamlah yang menjadi langkah untuk menikmati berkat Tuhan. Tuhan berkata kepada dia, pergi dari negerimu, pergi dari sana keluargamu. Yang pada saat itu, saudara-saudara, di negeri di mana dia dipanggil Tuhan adalah orang-orang yang masih menyembah Lalu Tuhan bilang, pisahkan dirimu dari mereka. Lalu kita tahu, saudara, Abraham pun pergi. Dia taat. Nah, sebagai orang percaya, saudara-saudara, dibutuhkan ketaatan akan firman. Taat itu memang susah, saudara. Taat kepada perintah yang mungkin bertentangan dengan logika kita, dengan jalan pikiran kita. Tetapi karena Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berkata, maka Abraham taat juga. Maka dia sangat diberkati oleh Tuhan.
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, harusnya Abraham itu, atau kalau saya bisa katakan saudara, firman ini datang kepada Abraham ketika dia masih bersama-sama dengan ponakannya, yaitu Lot. Abraham berkata kepada Lot, "Mari pisahkanlah dirimu daripadaku. Kalau kamu ke kiri, aku yang ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri." Lalu Lot memandang dengan matanya. Dia melihat Sodom dan Gomora, lembah yang subur. Saudara-saudara, tetapi Abraham, dia menanti akan janji Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Lalu langkah yang kedua, saudara. Yang pertama tadi, Abraham itu taat kepada Tuhan. Memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan Abraham itu sangat mengasihi Tuhan. Buktinya di mana, saudara? Di mana ia berkemah, di mana dia bertemu dengan Tuhan, dia selalu bangun mezbah. Mezbah yang berbicara tentang hubungannya dengan Tuhan, pujiannya dengan Tuhan, ibadahnya dengan Tuhan. Bukti dia mengasihi Tuhan, dia selalu membangun mezbah, dia selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita mengasihi Tuhan? Mengasihi. Sekali lagi, apakah kita mengasihi Tuhan? Mengasihi Buktinya Tuhan. di mana, saudara? Kemarin saya tanya sama jemaat yang saya layani, siapa yang masih suka berdoa? Berdoa pagi enggak? Nah, saya tanya dulu, saudara sedua pagi enggak? Dua ya? Terus wajib. Tapi dia enggak pernah nyangka sana. Ada yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, disuruh doa makan, oh enggak. Ada loh saudara begini, kalau disuruh, nanti jangan suruh dulu dia berdoa ya. Kalau disuruh dia berdoa hari Minggu nggak datang les. Tak lagi disuruh berdoa tapi Suruh. mau disuruh ada sorog ya. Suruh jari. Oke, mantap. Iya. Di mana bukti kita mengasihi Tuhan? Satu, ya berdoa lah. Itu yang kedua, bagaimana dengan apa ya? Pertama, kuantitas daripada ibadah kita, baru kualitasnya gimana. Kalau hari Minggu masih sering indah absen ini, pasar lagi minggu kemarin kebaktian enggak? Kedua kebaktian ya. Aktif kok. Kalau kebaktian apa namanya? Kalau di kami kebaktian rumah tangga gitu. Sama aktif juga, aktif. Nah ini kan kita belajar saudara, semua kita mau diberkati. Mau. Maka jangan terheran-heran saudara. Alkitab berkata, anugerah Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ini yang diajarkan oleh Abraham kepada kita. Haleluya. Manusia yang tidak mengenal Tuhan akan memakai cara dunia, susah payah, dengan cara apapun, kan?
Wah, dicari caranya bagaimana supaya untung. Dicari caranya bagaimana supaya dapat hasil yang banyak. Terus saudara, tanya sana, tanya sini. Kadang-kadang orang nanya, Pak Pendeta, pakai buku apa sih? Saya guyon dulu, tai. Saya bilang, ya, mohon maaf, pakai tai. Kayak apa ya, ayam gitu kan. Padahal dia sudah katakan, anugerah Tuhan. Coba Bapak Ibu, anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Dua hal ini dulu yang saya mau tekankan begini. Yang mau kita, yang paling mudah kita lakukan saudara, taat akan perintah Tuhan. Amin. Amin. Jangan biasakan melawan saudara. Taat kepada pimpinan. Taat kepada yang orang tua. Taat. Karena kita tahu saudara, ketaatan itu mendatangkan berkat bagi kita. Kemudian yang kedua, mengasihi Tuhan. Bagaimana buktinya kita mengasihi Tuhan? Abraham, kemanapun dia pergi, dia selalu bangun mesbah. Kalau dalam konteks sekarang ini saudara, pertama-tama kalau orang pergi cari gereja, iya kan? Mengapa cari gereja? Karena kita percaya ketika kita datang ke gereja, kita beribadah di gereja, kita percaya Tuhan di sana, kita berdoa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Taatlah, gak usah banyak kritik, gak usah banyak protes. Gimana firman? Kedua, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus berkati kita ya Bapak Ibu. Amin. Inilah kunci langkah-langkah yang kita lakukan seperti Abraham. Mari kita berdoa.